정의? 이런 게 정의다. Anjir, lupa record. Vigilante. Ya, jadi gue baru aja beres nonton series Vigilante, salah satu series yang diangkat dari cerita manhwa. Walau sebelumnya gue kagak tahu ya kalau ini sebuah adaptasi. Karena gue nggak tahu, udah pasti gue nggak baca cerita aslinya ya. Tetapi gue bisa merasakannya ini cerita dari manhwa karena amat sangat tipikal cerita yang biasa ada di manhwa, manga, bahkan light novel ya, dengan tema-tema utamanya yaitu MCOP pura-pura lemah. Nah, biasanya gitu tuh. Cukup menarik dan gue menikmatinya, bahkan maraton sampai tamat kagak gue drop satu episode pun. Walau untuk bagian story gue udah paham banget. Ya, yang seperti gue bilang tadi emang cukup klise, tetapi di pertengahan gue sempet kena plot twist ya. Untuk bagian actionnya gue sangat amat terpesona lah ya. Ini bagus banget martial artnya, kerasa banget berat pukulannya, bantingannya dan lain-lain. Kayak real lihat mereka berantem. Actingnya bagus banget. Gue kayak bener-bener nonton karakter manhwa yang keluar ke dunia nyata. Bagus banget acting dari Nam Jong Hyuk gitu ya. Dan juga support role-nya yang terlibat semuanya bagus banget actingnya. Mungkin ya salah satunya ada Yuji Tae. Karakter anime banget sih dia, keren banget persona dia. Gua suka sih dia di series ini. Mungkin kalau orang jarang yang menikmati anime ya, cerita-cerita anime, manhwa gitu atau manga, gue yakin kalian akan beranggapan ini series cukup cringe. Jadi nggak heran kalau series ini kemungkinan tidak disukai beberapa orang atau bahkan sebagian orang. Karena ya ini tipikal-tipikal cerita manga sebenarnya. Dalam series ini juga memperlihatkan pelajaran mengenai kasus sosial keadilan yang dibuat dengan menarik untuk sebuah tensi trailernya. Ya, series ini bagus. Untuk bagian pengambilan gambarnya juga oke lah, walau banyak shoot ala dramatic hero gitu ya, dari low angle, lalu ada close shoot bagian-bagian tubuh kayak genggaman tangan dan lain-lain untuk penekanan karakternya. Kalau kalian penasaran, silahkan nonton dulu karena gue cukup rekomendasikan, bahkan gue masukin series ini ke dalam planet A gue. Jadi silahkan nonton dulu karena gue akan ngomong lebih detail ya mengenai series ini. Takut ke spoiler. Oke, langsung aja ya. Untuk bagian plot twist itu cukup menarik ya. Gue kira temennya yang akan jadi vigilante, ternyata bukan. Itu cuman anak orang kaya yang besarnya pun dia makin kaya sih. Ingin jadi pahlawan. Kalau kalian perhatikan ya, properti di rumahnya Cho Gang Ok itu ya, banyak hal berbau pahlawan Marvel ya. Jadi kelihatan banget dia amat sangat maniak terhadap kisah kepahlawanan. Karakter yang dari jahat menjadi baik itu juga terlihat di sini dengan ceramah no jutsunya MC. Walau yang jahatnya entah kenapa gue masih kurang puas ya melihat kematiannya ya di akhir itu ya. Kayak gitu doang gitu. Padahal perbuatan jahat dia itu amat sangat besar yang kepala polisi itu ya. Tapi karmanya itu amat sangat kurang kerasa menurut gue. Dan gue juga suka banget hubungan head relationship-nya antara Cho Hae-eun, dan itu adalah karakter yang bagus banget menurut gue. Gue suka sih kayak MC-nya ini yang enggak overpower banget gitu. Bahkan dia bisa kalah kan sama Cho Hae-eun kan. Karena ya dari pengalaman dia amat sangat jauh. Lalu awal ya waktu mereka berantem di bawah tol itu ya, kalau MC ini tiba-tiba menang gitu, punya kekuatan lebih gitu, gue bakal drop sih series ini. Tetapi karena memperlihatkan realitasnya, akhirnya ya MC-nya kalah. Karena ya
dari tubuh, dari pengalaman itu cukup berbeda sebenarnya dari Cho Hyun ya. Tapi gue suka MC itu masih ada keinginan untuk melawan walaupun ya tubuh dia itu nggak kuat gitu kan. Jadi ya gue suka bagian itunya. Jadi gue langsung gue tamatin. BTW makeup artisnya ya pas part Nam Jong Hyuk babak belur gitu ya, itu gue suka sih, itu bagus banget ya makeup artisnya ya. Untuk selanjutnya bagian ending ya, itu apa ya, gue anggap sih kayak sebuah masakan yang dibuat dengan sempurna, tapi masakan itu masih mentah gitu, buru-buru banget dihidangin gitu. Padahal fase awal ya hingga mau final episode itu menurut gue bagus banget. Fase slow tapi jalan kayak macet padat-padat merayap gitu. Dan di akhir tiba-tiba ngebut gitu. Fasenya itu tiba-tiba lari gitu. Jadi sayang banget sih. Jadi kayak episode terakhir tuh banyak banget tiba-tibanya. Memang masalah adaptasi ini dari dulu gini sih, gue kayaknya bosen juga ngomongin ini ya setiap video gue ya. Kekurangan episodenya itu loh, banyak banget. Jadi misteri yang masih ada di series ini bagi gue, bukan misteri ceritanya ya, tapi masih banyak misinformasi dalam series ini. Bagi gue yang nggak baca cerita aslinya, jadi merasa banyak informasi yang belum disampaikan ke gue gitu, tentang kayak korban-korban, tentang motivasi para villain di series ini, karena banyak banget kan villain ini. Nah itu juga menjadi masalah akhirnya karena terlalu banyak point of view dari masing-masing korban, villain, bahkan support role. Jadi kayak sayang banget sih episodenya cuman segini, tapi ceritanya terlalu luas ya, sayang banget sih. Ya jadi itu dia cerita gue setelah nonton series ini, Vigilante. Menarik, gue menikmatinya, seru banget. Kalau kalian suka tipe cerita kayak gini, gue coba akan rekomendasikan beberapa yang mungkin menarik dan mirip-mirip lah ya. Pertama mungkin ada Bloodhounds, terus mungkin ada Taxi Driver, ini udah beberapa season, itu kalian harus nonton lah ya. Terakhir apa ya, Killer Paradox mungkin ya, ini juga ada apa ya, pelajar-pelajar yang mencoba menegakkan keadilan. Kalian bisa cek juga. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita gua memakai waktu kalian yang berharga. Gua ucapkan amat sangat terima kasih dan sampai jumpa di cerita gua selanjutnya.